Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ustaz Haji Berdiono, Ustaz Haji Muhammad, Ustaz Haji Tibi Maskur, Bapak sesepuh jamaah Masjid Huda dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore yang bahagia ini kita bisa sama-sama berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mempererat silaturahim kita buka puasa untuk jamaah untuk yang keempat kalinya, alhamdulillah. Sore ini ada acara spesial. Kita akan seperti tahun-tahun sebelumnya kita berikan sekedar tanda tali kasih kayak lamaran aja ya, kepada Bapak dan Ibu yang berjasa di Taman Kedaung. Ada Bapak dari keamanan dan kebersihan, kelihatannya belum kelihatan keamanan dan kebersihan, mungkin masih ngamanin kompleks kan ya. Kemudian Bapak dari beca, kemudian dari ojek, dari sol sepatu, tukang sayur dan sebagainya. Kami selalu ingat bahwa Taman Kedaung ini menjadi aman, menjadi baik karena jasa Bapak dan Ibu sekalian. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat, dan juga umat yang taat ajaran beliau. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jamaah, khususnya para donatur untuk kegiatan Ramadan, khususnya takjil dan buka puasa bersama. Selama Ramadan ini saya terima untuk takjil dan buka puasa kurang lebih dalam bentuk uang 52 juta kurang lebih saya terima. Kemudian juga sore ini alhamdulillah kita juga dapat bantuan khusus dan terhormat Bapak Haji Taufik Ali, alhamdulillah Taufik. Kemudian juga seluruh di samping itu kita ada makan sahur bersama, sudah ada malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, sudah ada yang nanggung juga alhamdulillah. Luar biasanya jamaah Masjid Huda, kita selalu berjalan, program kita berjalan, dan itu sepenuhnya atas jasa, atas keringanan Bapak dan Ibu sekalian. Saya dan teman-teman Mas Kirina selaku Ketua Ramadan hanya melaksanakan amanah dari Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian saya juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang ada, Bapak yang ojek dan sebagainya, yang telah setia di Taman Kedaung. Mudah-mudahan jadi amalan baik Bapak dan Ibu sekalian. Hanya undangan saya tiap tahun saya undang, datanglah masjid ini, datengin, jangan pas Ramadan saja. Setiap saat silakan, kalau nggak sholat jangan mampir, boleh duduk-duduk, boleh di sebelah kanan saya, kiri saya itu ada air. Tiap hari boleh diambil. Terima kasih dari Pak RT 5, airnya itu dari Pak RT 5. Mana Pak Agusnya kan ya. Jadi silahkan minum, silahkan doakan saja, mudah-mudahan nanti ke depan kanan kiri ada dispenser, mudah-mudahan. Sekarang baru sebelah kiri saya, nanti mudah-mudahan sebelah kanan ada donatur lain yang akan menyumbangkan dispenser. Bapak dan Ibu sekalian, silahkan mampir. Haus, nggak usah jauh-jauh, silahkan mampir ke masjid. Pokoknya masjid ini silahkan bebas untuk semua saja. Catatan satu, tertib. Kedua,
jangan bikin kotor. Ketiga, jangan merokok di sekitar masjid. Itu saja permintaan saya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan dengar tausiah dari guru kita Bapak Haji Ustaz Firdono. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bermanfaat dan dapat menambah iman kita khususnya di bulan Ramadan. Sekali lagi saya mengundang tiap malam kita ada acara buka sahur bersama dari kita untuk kita mudah-mudahan berkah. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'ul ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Amma ba'd. Akhina al-kiram, Gurunda Fadilatul Ustaz Kiai Haji TB Masyhur, Fadilatul Ustaz Kiai Haji Muhaddin HS, para asatidzah, Bapak Ketua DKM dan seluruh pengurus DKM Masjid Nurul Huda, Ketua Panitia Ramadan Masjid Nurul Huda, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, as-shaimin, as-shaimat, rahimakumullah. Sepatutnya pada kesempatan ini yang pertama kali kita memuji Allah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah melampaui puasa yang ke-23 ini, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi akhiruz zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Mari kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum memulai tausiah, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa perbanyaklah ketika di bulan Ramadan bersyahadat kepada Allah dan beristighfar, kemudian memohon agar dihindarkan dari nerakanya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sudah menjadi cerita masa lalu, Pak. Apalagi harus hati-hati yang sering keluar rumah ketika awal-awal Ramadan, ya Pak. Biasanya sering terjadi hipnotis bagi yang sering keluar. Tidak ada yang menepuk. Katanya kalau dihipnotis itu kan ditepuk. Ini enggak sadar, gelap, lama, enggak sadar. Begitu sadar,
ketika dikasih minum es teh manis. Begitu diminum dia baru sadar ternyata ada di dalam warteg. Cerita ini, hipnotis ini selalu ada. Makanya hati-hati yang sering keluar siang-siang, jangan sampai terhipnotis. Bapak dan Ibu, hari ini adalah bentuk syukur kita semua. Kita hadir di masjid ini untuk berbuka puasa bersama. Udah baca doa iktikaf? Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafi fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa ini, selama kita ada di masjid ini sampai keluar nanti, Allah limpahkan pahala i'tikaf untuk kita semua. Bersyukur kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat berapa? Pak, ayat 7. Ibrahim ayat 7. Syukur itu kalau bahasa kita berterima kasih, setidak-tidaknya mengucapkan alhamdulillah. Gaji naik, istri lahiran, anak naik kelas, ibunya berangkat umroh. Ini bentuk syukur. Dalam istilah yang namanya syukur bukan cuma itu. Pak, tadi surat Ibrahim ayat berapa, Pak? Ayat 7. Ayat 7. Bapak jawaban betul. Ada hadiah untuk Bapak. Syukur tidak cuma mengucapkan alhamdulillah, tapi diaplikasikan dalam ta'abud. Nih Pak, orang yang bersyukur harus diaplikasikan dengan ibadah. Kalau cuma alhamdulillah, dapat apa-apa alhamdulillah, alhamdulillah. Orang yang nyolong ayam ketahuan, dikejar-kejar orang satu kampung, masuk ke dalam semak, dia diam, nggak ketahuan, apa ucapan dia? Rasain loh. Kalau syukur cuma alhamdulillah, cuma itu aja. Poinnya cuma itu. Ya. Jadi syukur adalah diaplikasikan dengan apa, Dek? Ibadah. Ya, ini diaplikasikan dengan ibadah. Tenang aja, habis berapapun Pak DKM kan nanti di total dikalikan 10 kali lipat, diganti sama Pak DKM nanti dalam bulan puasa ini ya. Itu sampai mana tadi ya? Waktu saya tinggal 5 menit berarti. Nah, kurang 15 menit. Tadi mintanya kurang 10 menit. Kalau wujud syukur cuma mengucapkan alhamdulillah, apa bedanya kita dengan yang ngumpet di semak-semak tadi mengucapkan alhamdulillah? Syukur diwujudkan dengan ta'abud, dengan ibadah. Orang yang bersyukur diwujudkan dengan ibadah, dijawab di surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri was shalah. Apa lanjutannya? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
Ayat ibu yang pakai itu tuh maju aja bu ya. Ayat 45 Al-Baqarah ayat 45. Jadikan sabar dan sholat. Pak, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Apa hubungannya sabar dengan sholat untuk menolong kita? Catat, orang yang sabar itu adalah kunci kesuksesan. Betul. Bapak mendapati istri yang cerewet, Bapak sabar, pahalanya luar biasa. Ibu menghadapi suami yang kasar, Ibu sabar, pahalanya luar biasa. Dan sabar adalah kunci kesuksesan segala hal. Kalau anak ibu sukses, anak ibu soleh, anak ibu solehah, itu adalah buah dari sabar, dari pendidikan yang ibu lakukan. Betul dong? Kalau nggak sabar, tidak mungkin anak kita akan sukses. Sabar adalah kunci kesuksesan dunia akhirat. Dan sholat adalah orang yang sholat. Pak, kalau hidup kita nggak enak, hidup kita kesusahan, jangan-jangan kita sholatnya, jangan-jangan dari gara-gara sholat kita hidup kita nggak enak, jangan-jangan dari sholat kita hidup kita susah. Pak Ustadz, saya sudah sholat tapi hidupnya masih begini-begini saja. Bisa jadi sholatmu main-main. Tahu bu sholat main-main? Allahu Akbar. Sholatnya main-main. Saya sholatnya serius Ustaz, mantep saya sholatnya. Jangan-jangan gak ikhlas. Karena sholat dan sabar adalah kunci penolong untuk kita. Kita ini Ramadan jadikan sarana untuk introspeksi diri. Mudah-mudahan Ramadan ini membimbing kita untuk menjadi hamba yang sabar dan hamba yang tekun di dalam sholat. Kita dilatih selama Ramadan, dilatih untuk sholat tarawih. Nanti nih, sholat tarawih enggak, sholat wajib enggak, Idul Fitri di barisan pertama. Coba sholat 5 waktu wajib, Idul Fitri sunnah, yang dikejar sunnah, yang wajibnya enggak. Yang utama enggak dipakai, yang enggak utama malah dipakai. Kayak orang pakai sabun, tahu sabun? Ikat pinggang. Kalau sholat wajib tidak dilakukan, tapi sholat Idul Fitri dia sampai ngetekin tepat, sama aja pakai sabun tapi nggak pakai celana. Coba, seperti itu analoginya. Bapak-bapak, tadi Bapak Ketua DKM mengajak kita semua, ayo kita penuhi masjid ini. Bapak kalau pas lewat, mampirlah ke masjid ini. Disuruh sholat, saya gak bisa sholat Ustaz, datang aja ke masjid. Ikuti imam. Imam ruku, ikut ruku. Imam sujud, ikut sujud. Saya gak bisa baca, gak usah baca. Saya gak bisa, yang penting ikut dulu. Nanti Ustaz Muhammad, Ustaz Mahdi, Ustaz Dede Maskur, Ustaz Arif Buton akan membimbing itu semua Pak. Pokoknya fasilitas di sini semua silahkan dimanfaatkan. Tadi di kanan kiri ada tuh, bahkan ada ambulan, boleh Pak dimanfaatkan. Kerandanya juga ada tuh kalau mau dimanfaatkan cepet-cepet, boleh.
gunakan masjid ini untuk bersujud kepada Allah, karena umur kita nggak lama lagi, Pak. Bapak jadi tukang ojek, tukang becak, bersyukur kepada Allah. Toh narik becak, narik ojek kan nggak capek, Pak. Capek nggak? Nggak capek narik becak itu. Yang capek penumpangnya. Yang minta turun duluan kan penumpangnya kan. Berarti penumpangnya yang capek. Apa tadi? Yang harus jadikan apa sebagai penolong kita, Pak? Nah, sabar dan sholat, ya Pak. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Sholat kita benahi. Pak, saya kok masih susah ya? Sholat sudah benar, saya sudah sabar, tapi hidupku masih susah. Jangan-jangan silaturahim dengan keluargamu gak bagus. Jangan-jangan sebagai suami tidak menghargai istri, atau sebaliknya jadi istri tidak menghargai suami. Rizki akan diturunkan dengan rahmatnya Allah apabila satu rumah tangganya romantis. Makanya saya sering melatih pengantin baru yang datang ke rumah saya. Apabila istri ngambek, apalagi musim mau lebaran ini, istri kan uring-uringan ya Pak ya, bawaannya kayak gitu. Makanya saya kasih tips 3, 5, 10. Kalau istri mau uring-uringan, peluk dia, kecup keningnya, kecup matanya selama 3 menit sambil meminta maaf atas kekurangan. Kira-kira itu memaafkan nggak kalau seperti itu? Dipeluk, minta maaf, memang kemampuanku seperti ini. Suaminya salah prediksi, ternyata dia bukan itu yang dipermasalahkan, masih ngoceh aja. Yang kedua kita pakai rumusnya tadi apa? 3, 5, 10. Kasih waktu 5 menit dia untuk ngomel. Kita dengerin, biarin dia ngomel kayak apa ya, menyampaikan unek-uneknya selama 5 menit. Kita dengerin aja, insya Allah hatinya akan luluh. Betul loh ya. Kalau itu tidak, yang ketiga apa tadi? 10. Masih ngoceh-ngoceh aja, ambil 10 juta, kasih dia, suruh ke mall. Saya yakin langsung antem. Betul Bu? Modelnya kayak gitu ya. Mudah-mudahan apa tadi yang harus kita jadikan poin yang pertama, jadikan sholat dan sabar sebagai penolong. Bapak-bapak, kalau lewat masjid ini jangan sekedar lewat Pak, mampir. Meskipun itu jam 10 pagi, masuk saja, ambil wudhu, baca doa tadi. Saya niat iktikaf di masjid ini karena Allah. Sholat 2 rakaat. Udah itu Bapak Tuhan, lanjutkan perjalanan. Insya Allah kehidupan kita, kehidupan Bapak akan berkah. Yang dicari itu berkah. Apa-apa itu kalau berkah pasti enak. Biar nanti nggak ngantri, saya cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan di Ramadan ini Allah jadikan kita semua menjadi hamba yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir Ramadan nanti kita adalah betul-betul hamba yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali dengan kemuliaan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebenarnya mau ada tanya jawab lagi, waktunya udah habis Bu. Kita adakan tanya jawab nanti
nanti ada hadiahnya di Ramadan tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. أشهد أن محمدًا رسول الله. Sini Pak, sini kosong. حي على الصلاة حي على حي على الفلاح. Ada minum. حي على الفلاح. Apa?